Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kota Waringin Barat, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Yadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sangat kami hormati Ibu Wakil Bupati, Ibu Ismala Santi Bambang Purwanto, mohon maaf Bu, sebagai Wakil Ketua PKK Kabupaten Waringin Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili beserta rombongan dan staf hadir ini. Yang kami hormati juga Ibu Sekda juga hadir di tempat ini. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala SKPD, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satu Bidang Kerja di lingkup lingkup Kabupaten Waringin Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Dewan Juri lomba kita pada hari ini. Yang kami hormati ini para peserta yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Yang kami hormati para undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita semua ketahanan pangan hanya bisa kita capai apabila kita semua ikut peran serta dalam mewujudkan ini. Sekaligus juga kita bagaimana ketergantungan kita yang selama ini hanya pada komoditas pangan pokok kita padi, itu kita diversifikasi dengan komoditas-komoditas yang lain. Kita cukup prihatin. Semula bahan pokok makanan kita hanya untuk daerah Kalimantan Barat dan Tengah itu biasanya menggunakan beras atau padi. Kondisi sekarang bagian wilayah timur pun termasuk katakan Irian Jaya, Maluku dan sebagainya sudah beralih ke beras juga begitu. Karena itu maka pemerintah kita di samping terus meningkatkan produksi pangan kita juga berupaya bagaimana mendiversifikasi konsumsi pangan kita. Karena sebenarnya Indonesia ini kaya betul, kaya akan bahan pangan yang bisa mensubstitusi beras ini begitu. Secara nasional tepung terigu ini kita impor itu sebanyak kurang lebih 5 juta ton per tahun. Kalau kita lihat kilo itu kurang lebih 5 miliar kilo, itu banyak. Kita tahu bersama bahwa tepung terigu ini hanya cocok di daerah subtropis. Di Indonesia nggak cocok itu tumbuh. Karena itu dari produksi kebutuhan kita adalah tepung ubi kayu atau tepung singkong atau kalau di sini disebut manggala begitu ya, yang telah dimodifikasi dengan fermentasi sehingga kualitasnya jauh lebih baik. Kualitas mokapnya lebih baik. Yang pertama tadi lebih putih, lebih bersih, kemudian lebih halus dan lebih lembut, tidak berbau apek, serta juga lebih tahan lama. Nah, kita sudah mengenal lah tepung singkong biasa, kemudian tepung beras. Ini ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan tepung terigu. Karena itu kita punya keinginan ke depan tepung terigu yang kita impor ini secara perlahan itu kita kurangi, diganti dengan tepung mokap. Kebetulan tepung mokap ini bahan bakunya sangat banyak tersedia di daerah kita. Kalau nyaman singkong itu saya kira di mana saja kita tanam tumbuh sampai. Artinya bahan bakunya ada di tempat kita. Kemudian proses pengolahannya tidak terlalu sulit sehingga harganya jauh lebih murah ketimbang tepung terigu. Kualitasnya tidak kalah. Kualitasnya tidak kalah sehingga itu bisa sebagai substitusi atau pengganti. Bisa sebagian, bisa 100%.
Di samping tadi juga kita dengarkan bersama bahwa kandungan kalsiumnya begitu tinggi, ini baik untuk tulang. Kandungan seratnya tinggi, baik untuk pencernaan, dan bebas gluten. Gluten ini alat pengenyal itu, yang lebih supaya kembang itu bebas dari itu. Jika untuk wadai-wadai atau kue-kue penganan yang mohon maaf perlu mengembang itu masih dicampur dengan tepung teri. Pengumuman mokap ini kebetulan alhamdulillah Kabupaten Ketawi Barat ini satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang memproduksi mokap, Bu. Kita tahun 2000 tepatnya di Kumpai Batu Atas dikelola oleh Gapoktan Rukun Maju. Kapasitas produksinya bisa kondisi saat ini bisa sampai 10 ton per bulan. Kalau kita fasilitasi saja bisa lebih dari itu. Artinya apa? Mokap ini sebagai bahan baku buat penganan dan sebagainya tadi, termasuk juga kalau kita bikin amplang bisa, bikin kerupuk juga bisa, bikin mie juga bisa, dan penganan-penganan lain bisa sebagai bahan bakunya begitu. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa mensubstitusi yang kebiasaan kita hanya menggunakan tepung terigu, insya Allah dengan harga yang lebih murah, kualitas yang cukup baik, ini juga akan terus tumbuh dan berkembang. Nah kebetulan produknya sudah kita pasarkan. Mengapa bagus sekali dipasarkan? Karena kebetulan kalau suatu produk itu kalau kita mau pasarkan ke tempat yang pedagang umum seperti itu harus ada izin dulu. Kita proses izinnya. Setelah selesai baru kita promosikan. Nah kegiatan ini sebenarnya dalam rangka kita mengenalkan sekaligus mempromosikan produk mokap ini. Harapan kita tentu saja partisipasi semua ibu-ibu kita, terutama mohon maaf pembuat kue yang komersial, termasuk juga yang non komersial yang sifatnya rumah tangga, ini bisa memanfaatkan mokap ini. Artinya apa? Yang sudah ikut serta ini kami mintakan juga berpartisipasi mempromosikan ini begitu. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya lagi. Selain kue kita bikin lagi lomba yang mungkin hampir sejenis, tapi bukan hanya produk yang dari kue saja, penganan saja, kue saja. Saya kira demikian. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah kita sudah mencanangkan ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, termasuk peraturan gubernur kita, dan peraturan bupati kita pun ada dalam kaitan kita bagaimana menggerakkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan lokal. Artinya apa? Harapan kita sebenarnya pangan kita tidak hanya menggantung kepada padi saja, beras saja, begitu. Banyak pangan lain yang bisa kita manfaatkan. Hanya memang kebiasaan kita kalau belum makan nasi, belum makan, ini problem bagi kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi untuk ikut lomba ini. Sekaligus harapan kami nantinya bisa mempromosikan tepung mokap ini kepada teman-teman yang tidak ikut serta dalam kesempatan ini. Terima kasih juga kepada Dewan Juri yang juga nanti ikut menilai lomba ini. Insya Allah objektif saja yang dinilai begitu. Kemudian juga kepada panitia laksana kegiatan ini yang telah susah payah menyiapkan ini sebaik mungkin, saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga kami atas nama pengundang sekaligus penyelenggara kegiatan ini juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kira demikian sambutan kami. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.